Oke, langsung aja kita mulai bedah studi kasus kali ini. Kita bakal ngebahas gimana caranya mengubah mimpi buruk administrasi yang super kacau dan rawan banget sama kesalahan menjadi sistem digital yang mulus dan efisien. Kalau Anda pernah kerja di HR, akunting, atau sekedar jadi karyawan yang nungguin slip gaji tiap akhir bulan, Anda pasti tahu banget seberapa krusialnya urusan ini kan? Nah, di penjelasan materi kali ini, kita akan membedah sebuah jurnal dari Applied Accounting and Business tentang transformasi nyata sistem penggajian di PT Petrowel Energi. Ada 5 poin utama yang akan kita lewati hari ini. Pertama, kita lihat masalah di sistem penggajian manual. Kedua, konsep dasar sistem informasi. Ketiga, langkah pengembangannya pakai metode waterfall. Keempat, desain sistem berbasis web itu sendiri. Dan terakhir, kesimpulan serta manfaat utamanya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh kikirin pertanyaan ini sejenak. Pernah nggak sih Anda ngalamin salah hitung gaji gara-gara sistemnya masih manual? Semua orang pasti benci banget kan sama yang namanya error di spreadsheet, apalagi kalau udah nyangkut hasil keringat sendiri. Sayangnya, kalau perusahaan masih nekat pakai sistem jadul, kesalahan kayak gini bukan lagi sekedar mungkin terjadi, tapi tinggal nunggu waktu aja. Oke, masuk ke bagian pertama, masalah sistem penggajian manual. Coba Anda bayangin betapa luasnya layanan dari PT Petrowel Energi ini. Mereka nggak cuma punya staf kantoran, ada layanan keamanan, pengemudi, cleaning service, sampai kru rig dan mekanik. Terus apa dampaknya buat bagian payroll atau penggajian? Artinya mereka harus ngurusin variasi upah yang luar biasa banyak, ditambah struktur komisi yang beda-beda buat tiap jenis pekerjaan. Kebayang nggak sih ngelola ini semua secara manual tiap bulan? Wah, bener-bener kayak ngurai benang kusut. Dan ini dia prosedur lama yang bikin pusing itu. Bayangin, ada 7 langkah yang benar-benar ngabisin tenaga. Mulai dari pekarya nyerahin data, terus admin harus nulis ulang semuanya satu-satu, dan puncaknya ada di langkah keempat, perhitungan manual pakai rumus dasar Excel. Ngandelin cara ini tuh bikin bottleneck alias nantrian kerjaan yang parah banget. Perusahaan aja ngaku kalau mereka sering salah bikin laporan. Data jadi nggak aman, dan kalau pimpinan tiba-tiba minta total gaji keseluruhan, peluang ada data yang keselip tuh gede banget. Kita lanjut ke bagian 2, konsep dasar sistem informasi. Biar kita sama-sama paham fundamentalnya, ada teori menarik nih dari Mattis dan Jackson. Intinya, ada beda jauh antara gaji dan upah. Kalau gaji, sifatnya itu tetap dan berkala. Nggak peduli berapa jam karyawan kerja. Tapi kalau upah, itu dibayar langsung berdasarkan jam kerja atau target yang beres. Poin pentingnya di sini, perbedaan ini ngasih tahu kita kenapa sistem di Petrowel itu super ribet. Mereka nyampur pekerja bergaji tetap sama pekerja lapangan yang dibayar per jam atau borongan. Kalau dihitung manual pakai Excel jelas itu resep ampuh buat bikin salah hitung. Nah, coba perhatikan siklus informasi ini. Bisa dibilang ini tuh detak jantungnya sistem manajemen yang bagus. Data mentah yang masih berantakan, kayak jam hadir atau lembur, itu masuk sebagai input. Data ini nggak akan ada gunanya sampai dia diproses di dalam sistem, yang nantinya keluar jadi output. Output inilah yang jadi informasi akurat dan cepat buat pimpinan. Kalau di tengah-tengah prosesnya ini lambat atau dikerjain manual, ya udah, hancur deh seluruh siklus ini. Pas kita bandingin cara manual sama sistem komputerisasi, bedanya langsung kelihatan banget. Sistem manual tuh makan waktu dan resikonya tinggi. Sebaliknya, kalau pakai sistem komputer yang emang dirancang buat payroll, perhitungannya itu otomatis, cepat, dan presisi. Admin juga gampang banget kalau mau narik laporan. Nggak perlu lagi tuh bongkar-bongkar laci, nyari kertas, atau buka file Excel dari tahun jebot. Jadi, transformasi digital emang harga mati buat perusahaan yang mau maju. Sekarang kita masuk ke bagian 3, langkah pengembangan metode waterfall. Buat ngebangun sistem baru ini, developernya milih metode waterfall atau pendekatan air terjun. Ini cara yang sangat terstruktur ya. Kenapa namanya waterfall? Karena tiap langkahnya mengalir lurus ke bawah. Anda nggak bisa tiba-tiba nulis kode kalau desain sistemnya belum kelar. Semuanya berurutan. Dimulai dari analisa kebutuhan bareng tim Petrowel, terus bikin desainnya, lanjut coding, testing buat nyari bug, sampai akhirnya sistem benar-benar diterapkan. Lanjut ke bagian 4, desain sistem berbasis web. Diagram konteks ini ngasih gambaran yang keren banget soal gimana pusat kendali baru ini bekerja. Sistem informasinya ada di tengah, benar-benar jadi jembatan yang menghubungin pekarya, admin, dan pimpinan. Jadi, pekarya dan admin tinggal masukin data, terus sistem langsung ngolah datanya secara real-time dan ngasih laporan rapi ke pimpinan. Nggak ada lagi drama bolak-balik ngeprint kertas dan nungguin hitungan manual yang lama. Di balik layar, sistem ini dibangun pakai bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.
Pindah ke platform berbasis web ini adalah sebuah lompatan yang masif loh. Dengan MySQL, mereka ninggalin rumus Excel yang gampang error itu dan beralih ke database solid yang bisa nampung data segudang tapi tetap gampang diakses. Hitung lembur, potongan, sampai komisi yang beda-beda, sekarang semuanya jalan otomatis dan rapi. Terakhir, bagian 5, kesimpulan dan manfaat utama. Jadi, apa sih sebenarnya yang bisa kita pelajari dari sini? Poin terpentingnya adalah, sistem penggajian berbasis web ini nggak cuma sekedar hemat waktu ya, tapi sistem ini ngebangun budaya transparan dan benar-benar akuntabel. Karena datanya diproses otomatis, celah buat salah ketik atau human error itu hampir ketutup rapat. Pekerja jadi tenang karena slip gajinya akurat, dan pimpinan juga bisa tidur nyenyak karena laporan keuangannya beneran bisa dipercaya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungin soal kerjaan sehari-hari. Kalau teknologi yang lumayan simple kayak PHP dan database web aja bisa ngeberesin kekacauan di kantor dan hemat ribuan jam kerja, kenapa ya kadang kita masih ngotot bertahan sama cara-cara manual yang bikin ribet? Semoga bedah studi kasus kita kali ini bisa ngasih inspirasi buat Anda ya. Mungkin udah saatnya mulai cari solusi digital buat kerjaan Anda sendiri.